Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in amma ba'du. Pertama-tama, marilah kita panjatkan bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat sehat, nikmat sempat sehingga saya pribadi dapat bertemu langsung dengan Ibu Nurul. Kesempatan kali ini saya akan menyampaikan penyuluhan kesehatan tentang nutrisi pada ibu hamil. Nah, jadi tujuannya itu nanti untuk memberikan tentang nutrisi pada ibu hamil. Jadi nanti untuk mengetahui, untuk memberikan informasi dan dapat tanya jawab sedikit mengenai nutrisi pada ibu hamil. Susunannya nanti yang pertama adalah pembukaan, kemudian penjelasan materi, yang ketiga tanya jawab, dan yang terakhir penutup. Langsung saja dimulai. Yang pertama kita ke acara penyuluhan kesehatan ini dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Memasuki materi yang akan saya sampaikan mengenai nutrisi pada ibu hamil. Nah, perlu kita ketahui dulu pertumbuhan janin pada ibu hamil. Selama proses kehamilan itu merupakan interaksi antara potensi genetik maupun suasana lingkungan di dalam rahim. Nah, kenaikan berat badan pada ibu hamil itu berkisar antara 12,5 kilo. Nah, 12,5 kilo ini diakumulasikan. Jadi juga termasuk janin, cairan amnion, plasenta, akumulasi jaringan, uterus utuh, rahim, dan payudara, peningkatan darah, dan cairan ekstraseluler. Perubahan fisiologis pada kehamilan itu ada dua, maternal, anabolik, itu untuk membangun kapasitas tubuh ibu, dan yang kedua ada maternal katabolik, yaitu untuk energi dan gizi ibu yang tersimpan dalam jumlah besar. Nah, kenaikan berat badan itu sendiri yang saya sampaikan tadi ada dua, dari ibu dan janin. Nah, dari jaringan ibu ini sendiri ada darah ibu dan cairan ekstraseluler, kemudian ada jaringan uterus dan payudara, dan cadangan lemak. Untuk janinnya sendiri 25% itu dari berat janin, 5% dari plasenta, dan 5% dari ketuban. Kemudian ada penambahan protein ini yang paling dibutuhkan dari ibu hamil, yaitu protein itu, janin itu memerlukan 42%, uterus atau rahim 17%, payudara 8%, darah 14%, dan plasenta 10%. Nah, kebutuhan gizi pada kalori itu sendiri pertumbuhan dan pemeliharaan janin. Dibutuhkan 80.000 kalori itu per 280 hari. 280 hari itu didapat selama kehamilan. Nah, jadi diakumulasi 300 kalori itu per hari. Nah, trimester 1 ini meningkatnya minimal. Kemudian trimester 2, 3 itu terus meningkat sampai akhir kehamilan. Proses kebutuhan gizi itu pada protein itu sangat diperlukan karena kebutuhan selama kehamilan itu 5-6 gram per hari. Protein hewani itu didapatkan dari daging, telur, maupun keju. Kebutuhan gizi pada ibu hamil itu ada selain mineral itu berupa Fe itu besi, zat besi, kemudian kalsium, zinc, kalium, natrium. Nah, vitamin itu sendiri ada asam folat, vitamin A, vitamin B, vitamin B6, B12, vitamin C, dan lain-lain. Nah, karbohidrat kita kupas tuntas satu persatu. Karbohidrat sendiri itu didapatkan dari tumbuh-tumbuhan. Itu tumbuh-tumbuhan yang bisa berfotosintesis dan menghasilkan glukosa sederhana. Sebelumnya karbohidrat itu dibedakan menjadi dua, ada karbohidrat sederhana dan kompleks. Yang sederhana itu yang langsung monosakarida, disakarida, gula alkohol. Nah, kalau kompleks itu yang lebih banyak lagi, ada polisakarida dan maupun serat. Fungsi dari karbohidrat sendiri itu sebagai energi, bisa memberi rasa manis pada makanan, penghemat protein, pengatur metabolisme lemak, dan membantu pengeluaran feses. Karbohidrat itu 50-65% dari energi total, 20-30 gram serat per hari. Ini untuk kebutuhan karbohidratnya per hari. Sumber karbohidrat itu dari padi-padian, umbi-umbian, kacang-kacangan, gula. Ini kan
sendiri ada protein hewani dan protein nabati. Fungsi dari protein yaitu pertumbuhan dan pemeliharaan, pembentukan ikatan-ikatan tubuh, mengatur keseimbangan air, memelihara netralisasi tubuh, pembentukan antibodi, mengangkut zat-zat gizi dan sumber energi. Contoh dari protein hewani itu ada telur, susu, daging, untuk yang nabati kacang kedelai dan lain-lain. Kebutuhan protein itu sendiri penambahannya 7 gram per hari. Jadi trimester 1 sampai 2 itu 6 gram, trimester 3 10 gram. Kemudian ada vitamin A. Vitamin A itu berfungsi dalam beberapa bentuk ikatan kimia aktif di sel sebagai pertahanan tubuh. Sumber dari vitamin A itu terdapat pada hati, kuning telur, susu, dan mentega. Kemudian ada vitamin D. Nah, fungsi umum dari vitamin D itu untuk membantu pembentukan dan pemeliharaan tulang bersama dengan vitamin A dan vitamin C. Nah, sumber dari vitamin D ini didapatkan dari minyak hati ikan, mentega, kuning telur, ragi, dan hati. Itu dari vitamin D. Nah, untuk vitamin E ini sebagai antioksidan, fungsi struktural dalam memelihara integritas membran sel. Nah, ini didapatkan dari minyak-minyak tumbuhan, kecambah, gandum, biji-bijian. Selain itu juga terdapat pada daging, ikan, kacang-kacangan, buah. Vitamin K ini berperan dalam proses sintesis yang diperlukan dalam pembekuan darah. Jadi sumber dari vitamin K ini dari hati, sayuran hijau itu bisa berupa buncis, brokoli, kangkung, dan ada kacang-kacangan, minyak kedelai, kol, dan lain-lain. Kemudian ada vitamin C, fungsi dalam metabolisme yaitu untuk sintesis kolagen, absorpsi dan metabolisme besi, kalsium, mencegah infeksi. Hal ini disebabkan oleh pengaruh vitamin C terhadap mukosa, dan itulah yang berpengaruh terhadap kekebalan. Sumber dari vitamin C itu dari sayur dan buah, terutama yang asam-asam seperti jeruk, terus apel. Vitamin B terutama asam folat. Nah, ini kebutuhannya dianjurkan selama hamil untuk memperbaiki kontraksi otot dan juga untuk kesehatan gigi. Selama ini mengkonsumsi susu nggak terlalu gitu. Nah, ini baik sekali. Biasanya kan untuk trimester 1, trimester 2, 3 itu mungkin ada yang mengeluhkan, mungkin ada sakit gigi atau pegel-pegel. Itu memang karena janin membutuhkan banyak kalsium untuk pertumbuhan tulang. Ini untuk penyampaian materinya sudah selesai. Ini tadi ada poster, ada piramida gizi seimbang. Nah, ini artinya dari ini kan piramida seperti ini. Nah, ini ada makanan berlemak, berminyak, dan manis. Ini kenapa dia di atas? Karena lebih kerucut, jadi lebih sedikit yang dikonsumsi gitu. Nah, seperti suplemen tambahan kalsium gitu. Tapi sedikit itu bukan berarti tidak dikonsumsi, tidak apa-apa selama masih dalam batas normal. Kemudian yang semakin ke bawah semakin banyak dikonsumsi. Ada susu, kemudian telur, ikan, kacang-kacangan, protein-protein, kemudian zat besi, ada sayur-sayuran, buah, itu sangat harus dikonsumsi. Kemudian ada roti, sereal, maupun nasi, dan pasta. Pasta ini kenapa? Mie itu juga mengandung banyak karbohidrat dari tepung gitu. Intinya semua yang mengandung ini banyak karbohidrat. Kemudian yang paling banyak dikonsumsi harus air putihnya gitu. Nah, ini dari materi ini sudah selesai. Kemudian memasuki sesi tanya jawab. Baru ada yang tanya jawab, ada yang ditanyakan. Bagaimana caranya agar bisa makan seimbang? Daging ikan laut ikan laut. Soalnya nek rasanya kan orang ndak enak gitu. Jadi itu tergantung pengolahannya, Mbak. Karena bau amisnya atau mohon. Iya, rasanya ini mohon, Mbak. Jadi kan kalau ya itu kan berarti emang fisiologisnya ada mual tadi, ada rasa ndak enaknya, itu bisa dialihkan yang lain. Jadi nggak harus ikan, bisa telur atau daging kayak gitu. Kacang-kacangan juga termasuk.
makan nasi ki ya titik ngoten ki rasane wis ora iso mlebu meneh enggak bisa masuk ngono enggak ya dipaksa mbak enggak bisa ya oke jadi pemanian ki sulit nek kon kayak berat badan ini kon terus naik ya harus konsisten terus ya itu tadi anu sih berarti cari yang lain oh iya nek berarti nek makan nasi ku kurang berarti iya aku coba roti kayak gitu jadi mencari karbohidrat yang lain yang gimana caranya sehari itu maksudnya masak sereal gitu yang karbohidratnya selain susah makannya apa mbak? Selain kadang pegel-pegel serat konsumsi seperti proporsi makan sumber terus batasi konsumsi paling banyak itu mbak satu hari air putih itu normalnya 8 gelas dari bangun tidur iya sampai mau tidur iya dari bangun tidur itu 8 gelas per hari nah air dingin kan nggak apa-apa air kulkas nggak apa-apa air es itu kebanyakan ibu hamil nggak cuma ibu hamil kayak kebanyakan orang itu mengira kalau air es itu bikin gendut apa bikin itu enggak anak bebek kayak gitu itu sebenarnya salah yang salah itu kalau air es gitu es teh rasanya iya es teh manis kayak gitu kan kalau air es ini nggak apa-apa tapi ya tadi tergantung sikon ibu misal ya ada keluhan seperti demam atau flu itu yang sebaiknya dikurangi ada lagi yang air pada pesawat itu juga nah itu harusnya kalau bangun tidur itu satu usahakan buatan makmum apa buatan apa langsung ya untuk air putih itu satu terus mungkin ajal duhur buatan itu satu mungkin berasar satu bermaghrib satu jadi ikuti waktu sholat malam ini biasanya kan jedanya pas gitu saya itu mau penambahan sedikit tentang konsumsi teh minum teh setelah makan tadi emang benar jadi lebih baik 30 menit setelah makan mengapa? Karena teh itu mengandung tanin itu yang mengikat asam mengikat absorpsi besi jadi misal Mbak Nurul udah makan nasi, udah makan sayur, udah buah-buahan, udah lengkap tapi setelah minum teh itu jadi 50% kalorinya yang masuk jadi itu tadi karena absorpsi besi minum air putih udah apa-apa tadi? Nggak apa-apa sangat dianjurkan minum air putih itu teh, kopi, susu macam itu ya susu lebih baik sebelum atau sesudahnya itu 30 menit nah ini sampun ditanyakan lagi kalau udah memasuki acara yang terakhir yaitu penutup kita tutup acara penyuluhan materi nutrisi pada ibu hamil ini dengan membaca hamdalah dan